Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari Zona Geografi. Kali ini materi yang akan kita bahas mengenai dinamika biosfer. Menu utamanya pertama adalah biosfer dan ekosistem, kemudian persebaran flora dan fauna di dunia, kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia, dan terakhir pelestarian flora dan fauna. Next. Nah, kita lihat. Nah, kita akan bertanya ya, apa itu biosfer? Nah, kita lihat seperti apa biosfer itu. Nah, apakah biosfer itu mempelajari tentang hutan, binatang, atau flora lainnya? Nah, ternyata biosfer itu berasal dari dua suku kata, yaitu bio yang artinya hidup dan sfer yang artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan di mana makhluk hidup itu tinggal. Hanya ini salah satu bentuk saja. Biosfer itu tinggal ada yang di hutan, ya, ada yang di gurun, di pantai dan sebagainya. Itu pengertian biosfer secara bahasa. Nah, biosfer itu apa? Biosfer adalah sistem ekologikal global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan mereka, termasuk interaksi mereka dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Nah, kita lihat irisannya. Ini yang dimaksud dengan atmosfer, lapisan udara. Ini hidrosfer, lapisan air. Ini litosfer, lapisan batuan. Nah, lingkaran ini adalah sebagai irisan yang menyatukan, di mana biosfer itu ada di tiga titik ini, di tiga wilayah ini, wilayah litosfer, wilayah atmosfer, dan wilayah hidrosfer. Next. Nah, ada yang disebut dengan organisasi kehidupan. Jadi organisasi kehidupan itu adalah sebuah siklus atau sebuah mekanis di mana hidup itu terus berjalan. Kita mulai dari binatang yang sangat kecil sekali, yaitu yang disebut dengan sel. Sel berkumpul disebut dengan jaringan. Jaringan lahirlah sebuah organ. Dari organ, kemudian sistem organ. Nah, dari sistem organ ini lahirlah sebuah individu. Ya, individu. Kemudian individu berkumpul namanya populasi. Ya, populasi lahirlah sebuah komunitas. Komunitas lahirlah sebuah ekosistem. Dan dari sebuah kumpulan ekosistem ini lahirlah sebuah biosfer. Nah, antara komunitas dengan ekosistem ada yang dimaksud dengan, atau di sini ada lingkungan fisik. Inilah bagian dari organisasi kehidupan. Oke, next. Nah, ini adalah rantai makanan. Kita lihat ada yang disebut dengan produsen atau yang menghasilkan makanan. Kemudian ada yang disebut dengan konsumen tingkat 1 ya. Digambarkan produsen ini adalah padi, kemudian dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2, dan ular dimakan oleh burung, konsumen tingkat 3. Dan dari konsumen 1 sampai seterusnya ini dia akan mati menjadi tanah dan kemudian diurai atau oleh dekomposer diurai kembali menjadi tanah. Dan tanah ini nanti diserap lagi oleh produser sebagai sumber makanan, di samping dari sinar matahari sebagai energi yang menggerakkannya. Next. Nah, faktor-faktor persebaran komunitas tumbuhan dunia. Ini menurut Hans Menrim. Pertama, persebaran flora fauna atau tumbuhan di muka bumi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor klimatik atau iklim. Nah, tipe tumbuhan pada suatu daerah dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban. Yang kedua, sejalan dengan kenaikan garis lintang, maka jumlah spesies tumbuhan itu akan berkurang. Ya. Kemudian ketinggian tumbuhan juga berkurang tingginya. Kemudian kerapatan tumbuhannya juga berkurang dan kemampuan adaptasi juga berkurang. Nah, ini lihat bagian seperti ini. Ini menunjukkan wilayah hutan, hujan, tropis, ya. Ini savana, ya, atau sabana. Ini padang pasir. Ini yang disebut dengan daerah tropikal.
Kemudian ada lagi yang masuk dengan daerah yang mana ini menunjukkan ketinggian lintangnya berbeda, ya. Ada hutan musim, ya. Ada taiga, ada tundra di sini. Ini daerah kutub ke Arktik ini. Dimana kalau kita lihat penampangnya, makin ke atas ini makin dingin, makin ke bawah makin panas di penampang ini. Kalau di penampang bawah ke kiri itu kita lihat basah dan ke kanan itu kering. Ini daerah tropik, ya, temperate, subarktik dan arktik, ya. Next, kemudian biosfer ini kita juga bicara mengenai jenis tanaman yang tumbuh berdasarkan ketinggian. Yang kedua itu karena faktor ketinggian atau topografi, di mana daerah yang sangat panas itu ketinggian maksimal 600 meter, tumbuhan yang tumbuh yaitu padi dan tebu. Daerah sedang itu sampai 1500 meter itu tembakau, kopi dan coklat. Sedangkan daerah sejuk itu kopi, teh, kina dan sayuran. Sedangkan daerah dingin itu di atas 2500 meter itu tak ada tanaman budidaya, ya. Yang ada mungkin lumut saja. Nah, kemudian komunitas tumbuhan di dunia. Bioma merupakan komunitas tumbuhan yang mempunyai kemampuan adaptasi sama terhadap kondisi iklim dan faktor lingkungan lainnya. Nah, kita lihat bagian ini komunitas tumbuhan seperti dengan bioma, ini kondisi iklimnya. Kita lihat komunitas tumbuhan hutan, sabana, padang rumput dan gurun. Ini jenis hutannya ada hutan hujan tropis, hutan gugur, hutan taiga. Sabana pun ada bermacam, ada yang belukar di tropis, ada hutan sabananya, ada sabana semi arid dan juga ada moor. Untuk padang rumput ada yang disebut dengan prairie, stepa dan tundra. Sedangkan gurun ada dua macam, ada gurun pasir yang jelas panas dan gurun es yang dingin. Ini curah hujannya bisa Anda baca sendiri, kemudian ini suhu atau temperaturnya. Nah, ini adalah sebaran dari flora yang ada di dunia. Kita lihat ini hujan tropis ya diwakili oleh Indonesia, yang warna hijau ini hutan tropis. Ini savana ya. Ini adalah gurun. Nah, ini Sahara ini. Kemudian ini adalah padang rumput ya. Ini daerah Amerika Selatan nih. Ini adalah peta persebaran dari flora di dunia. Ini hutan musim. Dan ini adalah taiga ya di Amerika Utara. Ini tundra di sekitar Rusia atau Siberia ya, dekat ke kutub. Nah, kita masuk kepada hutan hujan tropis. Di mana persebarannya bisa dilihat di sini, ada di Asia Tenggara ini, terutama Indonesia, ada di Afrika Tengah, kemudian di Amerika Selatan ya, di sini. Nah, hujan tropis tersebar di wilayah-wilayah sekitar Khatulistiwa meliputi Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kemudian dataran Amazon, Brazil, ini di Amerika Selatan, Amerika Tengah, wilayah Afrika. Nah, ini Afrika ya. Dan negaranya itu Zaire, Kongo, Nigeria, dan Kenya. Kemudian rata-rata suhu terdingin di atas 18 derajat Celcius dan curah hujan tingginya sepanjang tahun antara 1000 sampai 2000 mm. Tumbuhan beraneka ragam, pada umumnya pohon memiliki ketinggian antara 20 sampai 40 meter, berdaun lebar dan lebat, dan membentuk kanopi atau tudung. Nah, hutan hujan tropis itu diantara juga memiliki ciri tingkat kerapatan tumbuhan cukup tinggi sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke permukaan tanah. Banyak dijumpai tumbuhan epifit seperti jamur, lumut, anggrek, dan rotan. Terdapat berbagai jenis binatang seperti mamalia, ini mamalia, reptilia, burung, dan juga serangga. Ini contoh binatangnya orangutan, ini harimau. Ini contoh pohon dengan epifit yang cukup lebat sekali. Kita masuk kepada hutan gugur atau hutan musim. Nah, hutan gugur atau hutan musim tersebar luas di Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, terutama Jepang nih, Cina, ya, sekitar Cina, pegunungan Amerika ini, ya, Amerika Tengah terutama, dan Australia, nih, Australia bagian timur, dengan juga Selandia Baru, ya ini. Kemudian suhunya minus 2 derajat sampai 18 derajat Celcius. Curah hujan antara 750 sampai 1000 mm. Vegetasi pada umumnya berupa tumbuhan berkayu yang memiliki daun lebar, perakaran dalam, dan kulit kasar.
Kemudian bentuk adaptasi dari tumbuhan di hutan ini ialah menggugurkan daunnya ketika musim gugur. Dan terakhir memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Di mana pada musim panas suhu hangat dan musim dingin tidak terlalu dingin. Inilah ciri dari hutan gugur atau hutan musim. Nah, hutan gugur atau hutan musim juga diantaranya punya ciri jenis vegetasinya didominasi oleh pohon oak, elm, beech, dan maple. Binatang yang hidup di hutan ini diantaranya ada opossum, ya, sejenis tikus, itu kemudian tupai tanah, ya, ular, burung, panda, ini ada panda contohnya, tupai, panda, dan hewan endemik wilayah Cina, ya, panda itu hewan endemik untuk Cina, ya. Kemudian ada serangga, ada burung, ada bajing, ada anjing, contohnya ini, kemudian ada rakun, ini rakun, dan sejenis luwak, ya, ingat dengan kopi luwak mungkinnya, atau musang di kita ini. Ini pohon oknya. Nah, kita lanjutkan kepada hutan taiga atau konifer. Hutan taiga disebut juga hutan berdaun jarum atau konifer karena bentuknya seperti jarum dan tersebar di daerah lintang tinggi, ini lintang tinggi, ya, yaitu meliputi Alaska, Kanada, ya, Eropa Utara, nih Eropa Utara, Asia Utara, nih Asia Utara, serta wilayah pegunungan tinggi di kawasan tropis lainnya. Nah, suhunya antara minus 2 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Curah hujan antara 750 sampai 1000 mm. Kemudian mempunyai musim dingin yang cukup panjang dan musim kemarau yang panas dan juga sangat singkat. Selama musim dingin, air tanah berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Jadi, ketebalan es itu sampai 2 meter di permukaan tanah, saking tebalnya dinginnya. Nah, hutan taiga juga memiliki ciri di mana jenis tumbuhan yang banyak dijumpai di wilayah konifer antara lain pinus, ini pinus, ya. Kemudian cemara, larix, dan pohon spruce, alder, juniper, dan birch. Sedangkan binatang yang banyak dijumpai yaitu rusa. Nah, ya, ini ada rusa. Kemudian beruang, ini beruang, wolverine, kemudian tikus, ya, tikus salju terutama. Kemudian kelinci, ya, yang nggak aneh lagi, jadi serigala salju, ya, serigala salju. Kemudian ular, derik, burung, dan juga serangga. Ini contoh tumbuhannya ada. Ini seperti Anda lihat, kemudian ada ini binatang-binatangnya.